Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Athalik Tamrin, NIM S1S1200078. Di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem operasi. Sistem operasi dapat dikatakan sebagai perangkat lunak yang sangat kompleks. Hal-hal yang ditangani oleh sistem operasi bukan hanya satu atau dua saja, melainkan banyak hal, dari menangani perangkat keras, perangkat lunak, atau program yang berjalan, sampai menangani pengguna. Hal tersebut menyebabkan sebuah sistem operasi memiliki banyak sekali komponen-komponen tersendiri yang memiliki fungsinya masing-masing. Pada umumnya, sebuah sistem operasi modern akan terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen sistem berkas. Yang keempat, manajemen sistem masuk keluar. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Dan yang terakhir, proteksi dan keamanan. Selanjutnya, kegiatan sistem operasi. Dalam kegiatannya sehari-hari, sistem operasi memiliki sebuah mekanisme proteksi untuk memastikan dirinya, semua program yang berjalan, dan data-data penggunanya berjalan dengan baik. Untuk melakukan hal tersebut, sistem operasi memiliki dua jenis atau mode operasi yang saling terpisah. Dua operasi tersebut yaitu user mode, eksekusi program dikendalikan oleh pengguna, dan kernel mode. Eksekusi program dikendalikan oleh sistem operasi dinamakan dual mode operation. Selanjutnya, manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Sistem proses bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Tujuannya untuk menghindarkan terjadinya inkonsisten data karena pengaksesan data yang sama. Juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya, berbagai sumber daya antar proses satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lain. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lainnya. Saling menunggu inilah yang disebut dengan deadlock atau tulung-tulung. Manajemen memori utama. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Selanjutnya, manajemen sistem berkas. Sistem operasi melakukan manajemen sistem berkas dalam beberapa hal. Yang pertama, pembuatan berkas atau direktori. Sistem operasi akan menunjukkan tempat di mana lokasi berkas atau direktori tersebut akan diletakkan. Kedua, penghapusan berkas atau direktori.
Sistem operasi akan mencari letak berkas atau direktori yang hendak dihapus dari sistem berkas. Yang ketiga, pembacaan dan menulis berkas. Proses ini melibatkan pointer yang menunjukkan posisi di mana sebuah informasi akan dituliskan di dalam sebuah berkas. Dan yang terakhir, meletakkan berkas pada sistem penyimpanan sekunder. Sistem operasi mengatur lokasi fisik tempat penyimpanan berkas pada sarana penyimpanan sekunder. Selanjutnya, manajemen sistem masuk keluar. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah masukkan dan atau keluaran. Fungsi-fungsi sistem operasi untuk sistem masukkan keluaran ada 5. Yang pertama, penyanggaan atau buffering. Yang kedua, penjadwalan atau scheduling. Yang ketiga, spooling. Yang keempat, menyediakan driver perangkat yang umum. Dan yang terakhir, menyediakan driver perangkat yang khusus. Selanjutnya, manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus sehingga harus melewati masukan atau keluaran. Sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan berkas secara permanen, atau data berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan atau non-volatil. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ini ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk dulu, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Dan yang terakhir, memori virtual. Mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Dan yang terakhir, proteksi dan keamanan. Proteksi merupakan mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat atau perangkat lunak. Keamanan. Keamanan di sini melindungi data-data dari pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut keamanan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai komponen sistem operasi. Sekian dan terima kasih.